Halo semuanya, kita berjumpa kembali di Globox Maths Channel bersama Pak John. Di channel ini, saya akan membantu kalian di dalam belajar matematika, baik itu matematika tingkat SD, SMP, maupun tingkat SMA. Sekarang kita akan membahas soal notasi sigma nomor 11 dan 12. Kali ini kita hanya membahas dua nomor saja, karena di masing-masing nomor itu ada beberapa soal. Dan untuk soal yang nomor 1 sampai dengan 10 itu sudah kita bahas di dua video yang sebelumnya. Kalian bisa lihat videonya dengan mengklik link yang ada di pojok kanan atas ataupun yang ada di deskripsi video ini. Baiklah, kita mulai pembahasan soal nomor 11. Nah, di soal nomor 11 ini kita diberi beberapa soal dalam bentuk notasi sigma, kemudian kita diminta menuliskannya dalam bentuk jumlah lengkap. Jadi soal-soal nomor 11 ini karena jumlahnya cukup banyak dan juga cukup mudah, jadi saya kerjakan terlebih dahulu supaya nanti lebih cepat dan video ini tidak akan terlalu panjang durasinya. Baik, kita mulai nomor 11A. 11A di situ adalah sigma I sama dengan 1 sampai 5 untuk I. Jadi di sini kita tinggal ganti I-nya dengan angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita tambahkan semuanya. Kita nggak perlu mencari hasil akhirnya berapa. Cukup 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Karena di situ diminta dalam bentuk jumlah lengkap. Kemudian bagian B. Bagian B di sini yaitu J sama dengan 1 sampai 6 untuk J. Berarti di sini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai tambah 6. Ya. Kemudian yang C di sini. Nah, bagian C ini sigma I sama dengan 1 sampai 7 untuk 4I. Jadi di sini I-nya kita ganti 1 sampai 7. Jadi di sini menjadi 4 kali 1 ditambah 4 kali 2 tambah 4 kali 3, 4 kali 4, 4 kali 5, 4 kali 6 sampai tambah 4 kali 7. Kemudian baru kita cari masing-masing berapa. 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, kemudian 4 kali 3 12, tambah 16, tambah 20, tambah 24, dan terakhir adalah tambah 28. Cukup mudah ya. Oke, kita bisa lanjut ke bagian D. Nah, bagian D ini yaitu K sama dengan 1 sampai 5 untuk 2 kurang K. Jadi di sini K-nya kita ganti dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. 2 kurang 1 hasilnya adalah 1, 2 kurang 2, 0, 2 kurang 3, min 1, 2 kurang 4, min 2, 2 kurang 5, min 3. Jadi kita tuliskan dalam bentuk jumlah lengkap seperti yang tertera di situ. Oke, kita masuk ke E. Nah, di E ini cukup panjang, dari 1 sampai 8. Dari 2J tambah 1. Jadi J-nya kita ganti dengan 1, 2, 3, sampai 8. Sehingga 2 kali 1 ditambah 1. Kemudian J-nya diganti dengan 2, menjadi 2 kali 2. Kemudian tambah 1. Untuk J-nya 3, 2 kali 3 ditambah 1. Sampai seterusnya sampai 2 kali 8 ditambah 1. Kemudian kita selesaikan masing-masing bagian. Ini 2 kali 1 tambah 1, 3. Ini hasilnya 5. Yang di sini 7, yang di sini 8 tambah 1, 9, dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu 2 kali 8, 16 tambah 1 yaitu 17. Oke, mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya sampai sejauh ini. Kemudian yang F. Yang F di sini sama, cuman I-nya dalam bentuk pangkat, tidak masalah. Di sini kita tinggal ganti I-nya dengan 1 sampai 5. 1 sampai 5. Oleh karena itu menjadi min 1 pangkat 1, min 1 pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, sampai pangkat 5. Kemudian kita selesaikan masing-masing bagian. Min 1 pangkat 1, min 1, min 1 pangkat 2, 1, min 1 pangkat 3, min 1, min 1 pangkat 4, 1, min 1 pangkat 5 adalah min 1. Oke, lanjut. Yang G. Nah, untuk yang G ini kita mendapatkan nilai mutlak 2 kurang K, dimutlakkan untuk K-nya 1 sampai 6. Tidak masalah, kita substitusikan saja K-nya
dengan kita ganti dengan 1, 2, sampai 6. Oleh karena itu menjadi mutlak 2 kurang 1, ditambah mutlak 2 kurang 2, ditambah mutlak 2 kurang 3, dan seterusnya sampai ditambah mutlak 2 kurang 6. Nah, kita sudah tahu nilai mutlak, itu berarti kita ambil yang positifnya. Jadi sekarang kita lihat di sini 2 kurang 1, 1, 2 kurang 2, 0, 2 kurang 3, negatif 1. Tetapi karena dimutlakkan, jadi kita ambil positifnya, yaitu 1. Kemudian 2 kurang 4, negatif 2, dimutlakkan menjadi 2. 2 kurang 5, negatif 3, dimutlakkan menjadi 3. 2 kurang 6, dimutlakkan menjadi 4. Mudah ya? Oke, kemudian kita lanjut masuk ke yang H. Nah, yang H ini kita tetap sama saja caranya, yaitu dari K sama dengan 5 sampai 8. Jadi 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 7, 2 pangkat 8. 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 6 64, 2 pangkat 7 128, dan 2 pangkat 8 adalah 256. Kemudian diberi tanda tambah. Bisa mengerti? Oke, untuk yang bagian I, di sini saya geser sebentar atasnya supaya cukup. Ya. Untuk bagian I di sini, nah, untuk bagian I di sini kita diminta dari K sama dengan 5 sampai dengan N untuk bentuk K kali K tambah 1 per 2. Sama seperti sebelum-sebelumnya, K tinggal kita ganti dari 5, 6, 7, dan seterusnya sampai N. Jadi di sini kita tidak tahu N-nya berapa, kita beri saja tanda 3 titik. Kemudian ditambah dengan yang terakhir adalah N dikali N tambah 1 per 2. Kemudian dari sini kita selesaikan. Kita selesaikan di sini 5 kali 6 bagi 2, 6 kali 7 dibagi 2, 7 kali 8 dibagi 2, sampai seterusnya N dikali N tambah 1 dibagi 2. Dan hasilnya itu adalah seperti yang bisa dilihat di sini, yaitu 15 ditambah 21 ditambah 28 sampai ditambah dengan N kali N tambah 1 per 2. Saya harap ini kalian bisa mengerti dengan penjelasan yang cukup singkat, karena ini sebetulnya semuanya cukup mudah, tinggal substitusi saja, menggantikan. Oke? Baik, untuk berikutnya kita akan masuk ke nomor 12. Nah, sekarang kita mulai untuk pembahasan soal nomor 12A. Nomor 12A, di sini kita mendapati bentuk sigma K sama dengan 0 sampai 6 untuk min 1 pangkat K. Jadi di sini K-nya kita gantikan dengan 0 sampai 6. Jadi min 1 pangkat 0 ditambah min 1 pangkat 1 ditambah sampai seterusnya min 1 pangkat 6. Di sini kita dapatkan min 1 pangkat 0, 1. Min 1 pangkat 1, min 1. Jadi setiap yang pangkatnya genap, dia akan menghasilkan 1. Tapi setiap pangkatnya bilangan ganjil, dia hasilnya adalah negatif 1. Nah, ini kalau kita tambahkan semua, hasil akhirnya adalah 1. Itu nomor 12A. Cukup mudah ya. Sekarang nomor 12B. Nah, nomor 12B, kita ganti J-nya dari min 3 sampai 3. Jadi min 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai ditambah 3 kuadrat. Kemudian kita hitung, min 3 kuadrat adalah 9, min 2 kuadrat 4, min 1 kuadrat 1, ini jelas 0, ini 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat adalah 9. Kalau kita tambahkan semua, hasilnya adalah 28. Baik, kita lanjut ke soal yang C. Nah, di soal yang C ini sama, X-nya tinggal kita ganti dengan 0 sampai 4. Jadi di sini 1 ditambah 0 kuadrat per 1 tambah 0, kemudian 1 ditambah 1 kuadrat per 1 tambah 1, dan seterusnya sampai 1 ditambah 4 kuadrat per 1 tambah 4. Di situ kita dapatkan hasilnya adalah ini 1 per 1 ditambah 1 ditambah 1 kuadrat, 2 per 2, kemudian 5 per 3, ini ada 10 per 4,
dan yang ini adalah 17/5. Kemudian kita selesaikan. Jadikan semuanya penyebutnya per 60. Jadi di sini menjadi 60 ditambah 60, ini menjadi 5 dikali 20 karena 3 ke 60 dikali 20. Jadi 5 dikali 20 100. Kemudian menjadi 150 dan yang ini 204. Kemudian kita tambahkan semuanya menjadi 574/60 dan kita sederhanakan menjadi bentuk 9/17/30. Bisa ya? Baik, sekarang kita masuk ke yang bagian F. Soal di F di sini K sama dengan 0 sampai 5 dari min setengah pangkat K. Kita ganti K-nya dari 0 sampai 5. Oleh karena itu menjadi min setengah pangkat 0 ditambah min setengah pangkat 1 tambah seterusnya sampai min setengah pangkat 5. Kemudian kita selesaikan. Min setengah pangkat 0 hasilnya adalah 1, min setengah pangkat 1 min setengah pangkat 2 1/4 positif. Kemudian ini menjadi min 1/8, ini menjadi 1/16 positif, kemudian ini menjadi min 1/32. Kita selesaikan. Kita jadikan per 32. Samakan penyebut 32. Kemudian yang bagian atas pembilangnya menjadi 32 kurang 16 ditambah 8 dikurang 4 ditambah 2 kurang 1. Hasilnya adalah 21/32. Kemudian yang G. Nah, yang G ini sigma R19, R sama dengan 19 sampai 84 dari 2. Jadi di sini kita coba jadikan batas bawahnya 1, batas atasnya harus ngikutin. Karena batas bawahnya supaya dari 19 menjadi 1 dikurang 18, maka batas atasnya 84 ini juga harus dikurang 18. Oleh karena itu menjadi sigma R sama dengan 1 sampai 66 dari 2. Di sini tidak ada R di sininya. Setelah 2 atau sebelum 2 ini tidak ada R. Oleh karena itu di sini tetap 2. Kita tidak kurang atau tidak tambah. Karena tidak ada R di dalamnya. Oleh karena itu bentuknya menjadi ini sesuai dengan sifat notasi sigma. Hasilnya adalah 66 kali 2, yaitu 132. Baik, sekarang kita masuk ke nomor 12D. Nah, di nomor 12D ini kita mendapati soal yaitu sigma dari R sama dengan 11 sampai 30 untuk bentuk 3 dikali R dikurang 2. Nah, di sini kita jabarkan terlebih dahulu bentuk yang di dalam ini, yaitu menjadi sigma. Ini saya buat tetap dulu. Kemudian di sini menjadi 3R dikurang 6. Gitu. Nah, kemudian 11 ini saya ubah menjadi 1. Oke, supaya nanti gampang menghitungnya. Tinggal pakai rumus. Nah, sekarang ini sama dengan sigma. Supaya R-nya dari 11 menjadi 1, berarti di sini saya harus kurang 10. Kemudian yang atas, batas atasnya juga harus dikurang 10. Untuk di sini 3, di sini kan ada R, berarti R-nya ditambah 10. Kalau di sini sudah dikurang, maka yang di sini harus ditambah. Kemudian dikurangi 6. Baik, kita lanjutkan. Berarti itu sama dengan sekarang ini batasan bawah dan atasnya sudah berubah, yaitu menjadi R sama dengan 1 sampai 20. Dari bentuk ini kita kalikan menjadi 3R, kemudian ini 3 kali 10 30 dikurang 6, berarti kemudian menjadi ditambah 24. Dan ini kita selesaikan dengan menggunakan sifat notasi sigma. Itu menjadi bentuk yang pertama, itu menjadi 3 kali sigma dari R sama dengan 1 sampai 20 dari R, kemudian ditambah dengan sigma R sama dengan 1 sampai 20 dari 24. Dan kemudian di sini untuk bentuk yang pertama ini kita bisa langsung menggunakan rumus, yaitu N kali N tambah 1 per 2. Kemudian yang berikutnya, bentuk yang kedua itu bisa kita
pakai juga rumus, yaitu menjadi 20 kali 24. Jadi di sini sama dengan 3, N-nya tinggal kita ganti 20 kali 20 ditambah 1 per 2 ditambahkan dengan ini kita kalikan menjadi 480. Kemudian di sini kita bisa bagi 2, di sini menjadi 10, 3 kali 10 30, ini 20 tambah 1 berarti 21, kemudian ditambah 480. Jadi hasilnya menjadi 630 ditambah 480. Hasilnya sama dengan 1110. Bisa mengerti ya di situ. Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan nomor 12E. Nah, nomor 12E itu kita ada bentuk yaitu sigma dari K sama dengan 1 sampai dengan 20 untuk bentuk 3K dikurang K kuadrat. Di sini kita tinggal jabarkan. Di sini bentuknya batas bawahnya kan sudah 1. Jadi kita sudah mudah menghitungnya dengan menggunakan rumus nantinya. Jadi di sini kita ubah menjadi bentuk 3 kali sigma K sama dengan 1 sampai 20 dari K, kemudian dikurangi dengan sigma K sama dengan 1 sampai 20 dari K kuadrat. Nah, untuk bentuk pertama kita bisa menggunakan rumus yaitu N kali N ditambah 1 per 2, kemudian dikurangi dengan ini bentuknya apa? N kali N tambah 1 dikali dengan 2N tambah 1. Bentuk ini bisa diselesaikan dengan rumus yang ini. Masih ingat ya? Di video yang sebelumnya sudah ada itu. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Di sini kan N-nya sampai 20. Berarti 3 kali 20, 20 ditambah 1 per 2 dikurangi, yang ini juga 20 kali 20 ditambah 1 kali 2 kali 20 ditambah 1 per 6. Kita selesaikan. Ini menjadi 3 kali kita bagi 2. Ini 1, ini 10. Jadi 3 kali 10 30, kemudian kalikan 21 dikurangi, ini kita selesaikan yang di sini. Ini menjadi 20 kali 21 kalikan dengan 41 per 6. Di sini menjadi 630 dikurangi, ini kita bagi dengan 3. 2 kita bagi 3 jadi 7. Ini kita bagi 2. 10 kita bagi 2, 1. Jadi di sini menjadi 70 kali 41. Jadi hasilnya adalah 630 dikurangi dengan 2870. Hasil akhirnya adalah negatif 2240. Sampai di sini penjelasan untuk soal nomor 11 dan 12. Dan kalian silahkan subscribe, komen, like, dan share untuk bisa dibagikan kepada teman-teman kalian yang lainnya. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya.